Halo kadang-kadang MPA yang berbudi luhur tahu benar dan salah. Jangan lewatkan kesempatan untuk mendengarkan kisah inspiratif tentang tokoh-tokoh PSHT di masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya yakni, Bapak Harjo Marjut, seorang pejuang kemerdekaan Indonesia dan guru seni bela diri yang luar biasa. Dalam video ini, Anda akan menemukan wawasan mendalam tentang peran pentingnya dalam perjuangan kemerdekaan serta pengaruhnya sebagai guru di dunia seni bela diri. Kami akan mengungkapkan bagaimana Bapak Harjo Marjut tidak hanya melawan penjajahan Belanda dengan gagah berani tetapi juga menyebarkan nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, dan patriotisme kepada generasi muda melalui seni bela diri. Jadi, jangan lewatkan momen ini. Silakan simak sampai selesai, dan jangan lupa untuk berlangganan channel kami, agar tidak ketinggalan cerita-cerita sejarah dan inspiratif lainnya. Terima kasih atas dukungannya. Bapak Marjut alias Harjo Pramojo ataupun yang diketahui dengan nama panggilan akrabnya sebagai Harjo Marjut, adalah salah satu sesepuh dari Persaudaraan Setia Hati Ternate, PSHT, salah satu pencaksilat terbesar di dunia, yang juga adalah perguruan pencaksilat dengan jumlah massa yang sangat besar. Harjo Marjut lahir pada tahun 1908, di Desa Sendung Lor, Watu Gede, Welingi, Blitar. Lahir sebagai anak kedua dari 13 bersaudara, ibunya bernama Sariem. Generasi muda PSHT harus mengetahui dan mengenal profil beliau sebagai tokoh sesepuh PSHT yang harus diikuti teladannya dalam kehidupan sehari-hari. Di Blitar, beliau menempuh bersekolah di SR, Sekolah Rakyat. Kemudian, beliau meneruskan pendidikannya dengan mengikuti kursus-kursus, yang antara lain di bidang grafika atau percetakan. Sebagai seorang yang dikenal pemberani, Harjo Marjut mulai mengadakan pergerakan dengan para pemuda Blitar, dalam melawan Belanda di tahun 1925, hingga akhirnya beliau ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda di tahun 1926, dan dimasukkan ke dalam penjara Blitar. Kemudian, dipindahkan ke penjara di Nganjuk, kemudian dipindah lagi ke penjara Cipinang, Jatinegara, Jakarta. Di penjara Cipinang tersebut, dia sempat berupaya buat melarikan diri dengan cara melompat keluar dari tembok penjara. Namun, usahanya gagal dan berhasil ditangkap lagi oleh sipir penjara. Sehingga, akibat perbuatannya itu, hukumannya jadi ditambah. Di tahun 1926 itu, nasib membawanya untuk berjumpa dengan Ki Hajar Harjo-Utomo, seorang saudara setia hati, yang juga merupakan seorang pejuang perlawanan terhadap kolonial Belanda, yang kebetulan ditempatkan satu sel dengan Ki Hajar Harjo-Utomo di penjara Cipinang. Di dalam sel penjara, Ki Hajar Harjo-Utomo menceritakan jika dirinya dituduh Belanda sebagai seorang komunis, karena kebetulan organisasi Sarekat Islam yang dia ikuti berupaya mengadakan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Perlawanan itu bertepatan dengan perlawanan Partai Komunis Indonesia (PKI), dan juga menceritakan bahwa di Desa Pilambamo, Madiun, dia sudah mendirikan kelompok latihan pencaksilat di tahun 1922, yang mana dalam sistem perekrutannya berbeda dengan metode yang ada di Persaudaraan Setia Hati di Winomo, tempatnya belajar pencaksilat kepada Ki Ngabei Surodiwiryo, serta sudah mempunyai sebagian anggota yang antara lain merupakan Bapak Harjo Sayono, Bapak Harjo Giring, Bapak Jendro Darsono, dan beberapa orang lainnya. Di sel penjara Cipinang inilah, Bapak Harjo Marjut belajar pencaksilat kepada Ki Hajar Harjo-Utomo, bersama pula dengan tahanan yang lain, antara lain Bapak Siswo Sudarmo atau Wongso Sudarmo. Kemudian pada tahun 1929, Ki Hajar Harjo-Utomo terlebih dulu dikeluarkan serta dipindahkan ke sel penjara di Pamekasan, Madura selama 3 bulan, kemudian dikirim ke penjara Madiun untuk akhirnya dibebaskan. Pada tahun 1930, Bapak Harjo Marjut dibebaskan dari penjara Cipinang, dikirim ke penjara Kalisosok Surabaya selama 3 bulan sebelum proses pembebasan. Keluar dari penjara Kalisosok, beliau dijemput oleh Ki Hajar Harjo-Utomo serta diajak menetap di Desa Pilambamo Madiun, tinggal di rumahnya sebab telah diakui selaku anak angkat. Di Desa Pilambamo Madiun, Bapak Harjo Marjut berjumpa dengan Bapak Sudarso yang juga jadi anak angkat Ki Hajar Harjo-Utomo, yang juga bertempat tinggal di kediaman Ki Hajar Harjo-Utomo.
Dengan demikian, Bapak Hardjo Marjut jadi putra angkat Ki Hajar Hardjoatomo yang kedua. Demikian pula dengan Bapak Sumo Sudarjo, diambil oleh Ki Hajar Hardjoatomo selaku putra angkat yang ketiga pada tahun 1933. Dari ketiga anak angkat Ki Hajar Hardjoatomo tersebut, yang mendalami pencaksilat sampai tingkatan 3 merupakan Bapak Hardjo Marjut serta Bapak Sumo Sudarjo. Sebaliknya Bapak Sudarso cuma mendalami pelajaran kerohaniannya saja yang dikemudikan hari jadi Regu Penasehat Kerohanian Bapak Presiden Soekarno di Jakarta. Aktivitas tiap hari Bapak Hardjo Marjut, di samping belajar pencaksilat dia pula bertugas mengantar putra Ki Hardjoatomo yang masih kecil yang bernama Bapak Harsono ke sekolah serta pula keliling berjualan lukisan hasil karya Ki Hajar Hardjoatomo ke desa-desa, sampai sempat ke Pacitan berjalan kaki hingga 3 hari sekali kembali ke Pilambango. Pemasukan dari penjualan lukisan dipecah 3, ialah buat yang menjual Bapak Hardjo Marjut, buat yang membuat lukisan Ki Hajar Hardjoatomo, serta buat kas di tempat latihan di Pilambango. Setelah itu Bapak Hardjo Marjut memperoleh pekerjaan di bengkel kereta api Madiun selaku tukang bubut. Di PJKA Madiun ini, anggota setia hati Pilambango yang bekerja antara lain Bapak Muhammad Irsyad, Bapak Suwarno, Hasan Joyoadi Suwarno, King Abe Surodiwirjo, pendiri Persaudaraan Setia Hati, pula bekerja di bengkel PJKA Madiun tersebut. Tahun 1935, berjumpa dengan Bapak Badini yang tinggal di Oro-Oro Ombo Madiun yang turut latihan pencaksilat di Pilambango serta pula turut melatih Bapak Badini. Dikemudikan hari Bapak Badini jadi pendamping demonstrasi seni pencaksilat baik di Madiun ataupun di Istana Kepresidenan di Jakarta di tahun 1954, yang mana pendamping Bapak Hardjo Marjut tadinya merupakan Bapak Sutomo Mangkujojo serta Suwarno. Bapak Badini ini pula turut Jawa, ngenger kepada Ki Hajar Hardjoatomo serta menjualkan lukisan berkelana ke desa-desa dengan berjalan kaki. Tahun 1943, pemerintah militer Jepang menyelenggarakan pertandingan adu ketangkasan melawan jago-jago Jepang yang jadi perwira tentara Jepang. Dalam pertandingan itu, Bapak Hardjo Marjut sukses mengalahkan jago sumo, serta atas kemenangannya itu dia memperoleh hadiah uang. Anggota setia hati desa Pilambango yang lain yang pula sukses memenangkan pertandingan tersebut merupakan Bapak Suwarno. Sedangkan itu, Bapak Raden Mas Sutomo Mangkujojo dari Persaudaraan Setia Hati di Desa Winongo pula sukses menang atas jagoan sumo dari perwira tentara Jepang, yang setelah itu dikirim ke Singapura untuk melawan jagoan sumo, seorang perwira tentara Jepang serta sukses mengalahkannya sehingga memperoleh medali emas serta uang. Tahun 1948, Ki Hajar Hardjoatomo hadapi sakit parah sehingga tidak bisa aktif melaksanakan roda organisasi, yang setelah itu Puan sedangkan diserahkan secara aklamasi kepada Bapak Hardjo Marjut untuk mengaktifkan kembali latihan. Tidak hanya selaku pelatih, Bapak Hardjo Marjut juga sempat menjabat selaku pimpinan bagian teknik pencaksilat di IPSI Madiun pada tahun 1954, yang dikala ini pimpinan IPSI cabang Madiun dijabat oleh Bapak Ruslan Wiryo Sumitra dari Persaudaraan Setia Hati di Winomo Madiun. Tahun 1965, Bapak Hardjo Marjut ditetapkan sebagai pahlawan perintis kemerdekaan Republik Indonesia (PPKRI), serta mendapatkan pensiunan dari Kementerian Sosial. Pada November tahun 1967, Bapak Hardjo Marjut meninggal dunia serta dimakamkan di kampung halamannya di Welingi Blitar, dengan meninggalkan seorang istri bernama Ibu Sriyati yang berasal dari Yogyakarta, menikah tahun 1937, serta dikaruniai 4 putra, ialah Bapak Haryono, Bapak Harsoyo, Bapak Harmini, dan Bapak Mardiono. Kita berdiri di sini, tegap dan saling berjanji.